Jessica sempat dilaporkan oleh kuasa hukum siap. Jessica ke Komisi Yudisial, yaitu Binsar Gultom, sudah punya keyakinan bahwa Jessica lah yang meracuni Mirna. Karena Anda sempat atau Anda mengucapkan sesuatu dengan sengaja di sidang, yaitu Jessica dapat dihukum walaupun tidak ada saksi yang melihat. Ya, benar sekali Mbak. Betul. Melaporkan hakim yang selama ini petantang-petenteng ya. Hai netizen, babak baru telah dimulai atau tahap awal telah dimulai. Para pengacara advokat daripada Jessica berada di Komisi Yudisial. Mereka melaporkan salah satu hakim yang betantang betenteng. Kira-kira netizen tahu nggak ya siapa hakim yang betantang betenteng itu? Nah, kita tetap berdoa jangan sampai kasus ini redup ya. Tetap up terus. Jessica Wongso ketika di pengadilan bisa mengatakan seperti itu dan bisa mengatakan bahwa Pak Krisnamurti nawarin lah dan sebagainya, atau katanya orang sel tikus kalau orang normal harusnya seminggu gila. Ya. Dia keluar bisa normal dan sebagainya, lalu bisa membulak-balikan kalau memang benar Jessica Wongso pelakunya psikopat. Selain itu dia juga mengatakan bahwa Jessica psikopat. Ya kan? Ingat ya, seorang psikolog bahkan mungkin doktor gitu ya, atau profesor psikolog saja, ketika dia mengobservasi seseorang, dia tidak boleh mempublikasi hasil observasi. Ingat, itu ada etiknya. Apalagi dia mengatakan bahwa itu berdasarkan ilmu psikologi yang saya punya. Dia bilang, pertanyaannya metode ini apa yang dia pakai? Dia sudah pernah interview dengan yang namanya Jessica Wongso? Sudah pernah belum? Tidak pernah. Ketemu aja mungkin belum pernah. Kan gitu, hanya melihat dia dari foto dan katanya. Lalu observasi apa yang dia lakukan, metode ini apa yang dia pakai, disiplin ilmu apa yang dia punya. Kita harus ketahui itu. Jangan melakukan penggiringan opini untuk menyesatkan seseorang yang tidak bersalah di luar sana. Kasihan. Jadi pada dasarnya setiap orang itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya perihal perkara tertentu. Namun hal tersebut harus disertai dengan data yang kredibel, fakta yang akurat agar segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan, kawan. Maka lucu rasanya di saat ada seseorang yang memiliki followers ataupun subscriber yang cukup banyak, atau yang bisa kita sebut sebagai influencer, malah menyampaikan segala sesuatunya tidak disertai data yang akurat, fakta yang konkret, yang akhirnya segala sesuatunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena begini kawan, tidak bisa dipungkiri perkara J ini cukup seksi untuk tidak dikomentari. Tapi di saat seseorang menyampaikan segala sesuatunya tidak disertai data yang kredibel, fakta yang akurat, maka yang terjadi adalah penggiringan opini. Bahkan apa yang disampaikan menjadikan hal tersebut itu penyampaian berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan hal tersebut ada ranah pidananya, kawan. Maka rasanya tidak kaget bila ada beberapa pihak merasa apa yang dilakukan influencer tersebut sudah offset karena segala sesuatunya tidak berdasarkan data, fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya Bang Pablo dan Pak Ari yang berencana melaporkan influencer tersebut ke ranah pidana, yang pada akhirnya makin banyak orang yang tersangkut masuk ke permasalahan di perkara J. Dan ini pun pembelajaran buat kita semua. Di saat kita menyampaikan sesuatu, persiapkan juga atau sertai juga data yang kredibel, fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena lagi-lagi aku bilang perkara J ini terlalu seksi, kawan. Jadi janganlah asal berbicara bila memang tidak yakin dengan apa yang disampaikan. Bang, berarti kan ini ada niatan juga mau ngelaporin Deddy si influencer ini. Deddy Kobuxer, influencer super kondangan, ada kemungkinan bakal dilaporin, digugat. Akibat beliau dalam podcastnya mengatakan bahwa di dalam hotel bintang 5 itu tidak ada sel tikus. Memang sebenarnya kalau cap tikus itu adalah minuman khas Manado yang minuman keras. Kalau minum kebanyakan bisa mabok. Apakah Deddy Kobuxer dia tukar pikiran atau dia salah ngomong? Sebenarnya itu adalah urusan tentang cap tikus Manado yang pada dasarnya tidak ada di hotel bintang 5 minuman keras cap tikus. Apakah itu yang dia maksud? Jadi dia itu salah informasi. Dia mengatakan bahwa di dalam hotel bintang 5 itu dengan
intel dia tidak ada cap tikus. Memang nggak ada, karena cap tikus itu memang ada hanya di Manado yang bikin banyak orang kalau minum kebanyakan itu bisa mabok dan hilang sadar diri. Dan kedua mau digugat karena Om Deddy Koboxer mengatakan bahwa Jessica Pongso urusan Escopior Cyanida itu adalah seorang psikopat. Dan beberapa orang merasa keberatan. Kenapa beliau mengatakan hal demikian? Menurut saya, kalau memang Jessica Escopior itu adalah seorang psikopat, harusnya waktu ditahan sejak 2016, dia harus direhab, rehabilitasi, dan juga mendapatkan perilaku yang khusus sebagai seorang psikopat. Karena mana ada seorang tahanan yang kalau memang terbukti seorang psikopat disatukan dengan narapidana yang lain yang merupakan lebih waras. Apakah ada proses kesembuhan atau terapi, rehabilitasi bagi seorang psikopat? Seperti halnya kalau seorang narapidana itu adalah seorang pengguna narkoboy dan dia addicted to narkoboy, harusnya dia mendapatkan selain ditahan juga masa rehabilitasi. Itu saja sih logikanya. Jadi jangan kita menghina orang, menuduh, memvonis, apalagi kita bukan sebagai hakim, mengatakan bahwa Jessica Escopior ini adalah seorang psikopat. Kalau memang seorang psikopat, apakah di dalam hotel bintang 5 itu dia direhab atau tidak? Tapi dari video-video yang saya pernah lihat, saya lihat bahwa Jessica Escopior dia bergaul sama orang lain, dia jalan seperti orang lain dan berperilaku seperti orang normal, bukan seperti orang psikopat. Itu saja. Mari kita lihat apakah Deddy Koboxer bakal ditahan atau tidak, meskipun beliau di bawah naungan seorang jenderal yang berkuda yang kemungkinan akan turun tangan untuk membela dia. Namun, hukum itu harus adil bagi semua orang, tidak pandang bulu. Mau naik onta, mau naik kuda, mau naik kodok, siapapun, adil harus berlaku sama untuk semua orang, tanpa pandang bulu. Jangan mentang-mentang karena kita anak kodok, anak tuyul, anak tetangga, anak siluman, atau anak kuda, kita lolos dari jeratan hukum. Terbaru, nama Deddy Corbuzier sedang ramai menjadi perbincangan usai dirinya dituding telah melakukan kebohongan publik atas pernyataannya yang mengatakan jika Jessica Wongso tidak menempati sel tikus. Pernyataan Deddy Corbuzier itu pun mendapat tanggapan tajam dari Pablo Benua yang tidak segan akan menempuh jalur hukum atas pernyataan tersebut. Adapun kata-kata fatal yang diucapkan Deddy Corbuzier yang menyebut Jessica adalah seorang psikopat. Deddy Corbuzier sendiri diketahui berteman baik dengan Profesor Reddy yang kini sedang menjadi tersangka kasus suap.